Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Suhana dengan NIM 2314010002, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika dari Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas mengenai konsep Active Directory. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang domain. Apa itu domain? Yaitu sebuah wilayah tutorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi perusahaan atau bisa juga negara teknologi seperti di dalam yang namanya domain. Ada yang namanya struktur domain, yang namanya Active Directory. Nah, Active Directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user, komputer, dan beberapa objek yang ada di dalam satu jaringan, di mana fungsi utama dari domain kontrol ini contohnya adalah untuk mengakuisisikan membutuhkan otoritas dari pengguna dari user, termasuk komputer-komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah Windows domain, bahkan bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu. Contohnya, kapan seseorang karyawan biasa login ke sebuah komputer, kapan bisa login, kapan bisa logout, batasan waktunya, dan waktu loginnya kapan saja diperbolehkan login, apakah si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut. Itu sudah tidak lagi kita bisa tentukan di login atau tidak, contohnya seperti itu. Kemudian contohnya, perangkat kita bisa mengatur komputer atau periperal yang ada di dalam satu organisasi. Contohnya, dalam satu organisasi kita di dalam ada perangkat laptop atau desktop atau ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya si user ini boleh login, apa tidak user ini sudah tidak boleh login, si user ini masih boleh login ke dalam database server. Misalnya contohnya database server. Kemudian bisa menentukan yang namanya Active Directory. Active Directory itu bisa menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak digunakan. Contohnya, ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini diakses, tapi database ini tidak bisa diakses, yang lain sudah boleh diakses. Jadi dalam satu organisasi misalnya ada lebih dari satu database server, di mana Active Directory ini akan mengatur database ini boleh diakses, yang tidak boleh yang ini boleh lah. Nah, semacam itu, sebegitu satu contoh-contohnya. Oke, kita harus kembali lagi kenali beberapa istilah. Di sini adalah Active Directory, kemudian ada ADS Active Directory Domain Server. Ini cuma singkatan saja directory yang sedang kita bahas ini, IDS Active Directory Domain Server. Jadi sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller. Kalau domain controller yang sudah kita pernah bahas di video domain itu, salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah tutorial yang punya undang-undang, punya aturan, dan punya kebijakan, punya polusi. Jadi yang namanya dunia Microsoft Network ini cuma sebuah analogi dari dunia nyata. Dunia nyata saja sebenarnya. Oke, di sini kita kenal, sudah tahu bahwa Active Directory ini user itu user komputer dan objek teks user, dan komputer sudah tahu objek apa saja. Apa itu objek? Jadi saat kita bekerja dengan Active Directory, kita akan banyak bekerja dengan objek. Objek adalah sebuah grup atribut yang mewakili resource dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada yang disebut
Objek-objek itu macam-macam, contohnya seperti yang ditulis di bawah. Ini ada organisasi, unit, user, komputer, grup, konteks, set, folder, dan share. Printer yang namanya objek-objek itu punya SD security yang disebut dengan security ident. Tujuannya adalah supaya server itu bisa menentukan objek ini punya ID objek ini boleh diakses atau tidak. Ibaratnya nomor KTP, nomor induk kependudukan. Setiap orang punya nomor induk kependudukan dan setiap orang tidak punya nomor induk kependudukan atau NIK yang sama. Satu negara kecuali kalau terjadi manipulasi. Tapi ini kalau terlepas dari manipulasi, terlepas dari itu, tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukan yang satu. Itu tidak mungkin, ibarat DNA atau sidik jari. Dia orang tidak punya sidik jari yang sama dan struktur yang sama manusia, dan itu fungsinya SID adalah untuk memudahkan manajemen kapan sebuah objek itu punya akses tertentu, bisa diakses kapanpun kita mempunyai akses dan sebagainya. Objek itu seperti yang ada ditulis di bawah ini, contohnya IOU atau Organization Unit adalah sebuah objek yang biasa berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit itu bisa berisi user, account, komputer, dan grup yang namanya organisasi di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Pengguna komputer ini, perangkat hardware. Grup adalah sebuah kelompok tertentu. Grup adalah komponen dari user. Jadi yang namanya contoh, yang namanya sebuah perusahaan pasti punya grup, punya kelompok tertentu, misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HRD, bagian teknikal. Nah, itu namanya grup. Jadi yang namanya karyawan itu di perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup, sebuah kelompok tertentu, sebuah distributor grup. Dan ada dua objek yang namanya grup, itu berbagi dua, ada security group dan distributor group. Security group adalah grup user akun yang digunakan untuk menyediakan akses ke research. Kemudian research yang ada di distributor group itu digunakan untuk email distributor list. Jadi setiap user itu punya email, jadi salah satu file fitur untuk berkomunikasi dengan yang lain antar user. Kemudian ada konteks yang namanya alamat, yang namanya penduduk. Contohnya punya KTP, punya kartu penduduk, itu pasti punya alamat, itu namanya konteks. Contoh seperti itu. Share folder. Folder ini adalah sebuah folder yang biasanya di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Kalau ada yang sudah kerja mungkin kadang minta bagian file ini dong, sudah diambil di jaringan saya, di servernya. Ini nama foldernya ya. Nah, jadi kita di research folder itu, sebuah folder yang bisa kita akses di sebuah server. Misalnya server ada macam-macam folder yang biasanya diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share print, ini print yang biasanya dipakai sama-sama. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi, dan printernya ini bisa diakses sama-sama oleh semua karyawan. Yang ada yaitu share print. Ini yang namanya disebut dengan objek di dalam Active Directory, dan objek ini adalah beberapa macam organisasi unit, user, komputer, group yang biasa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory, adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage sebuah objek-objek yang ada. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.